Kalau dalam teori yang sekarang umum, yang juga mungkin Kang Guru Gembul tahu, itu adalah teori Big Bang, di mana alam semesta ini tercipta. Nah, menurut Kang Guru Gembul sendiri, pandangan Guru Gembul terhadap teori Big Bang itu seperti apa sih? Iya, itu sebenarnya sudah hampir konklusif ya. Jadi para ilmuwan juga hampir semuanya sudah setuju tentang Big Bang itu. Tetapi ketika kita setuju tentang Big Bang, maka akan menghasilkan pertanyaan yang jauh lebih rumit lagi. Di antaranya adalah sebelum Big Bang apa yang terjadi? Nah, benar, itu sering saya dapatkan Kang pertanyaan itu. Kalau saya bahas Big Bang pasti tanya itu. Iya, kalau misalkan Big Bang itu terjadi katakanlah 15 miliar tahun yang lalu, atau ada teori yang baru menyebutkan 25 miliar tahun yang lalu dan seterusnya. Oke lah. Nah, sebelum itu apa yang terjadi? Nah, ini kan akhirnya banyak sekali. Saya pikir lebih dari 10 hipotesis para ilmuwan yang menjelaskan apa yang terjadi sebelum Big Bang gitu. Dan kalau sudah seperti itu ya balik lagi pada hayalan-hayalan kita. Wah, kayaknya apa ya yang terjadi sebelum Big Bang? Apakah itu dan itu dijadikan sebagai senjata kaum beragama untuk menegaskan eksistensi Tuhan? Karena kalau misalkan Big Bang itu diakui, berarti alam semesta ini memiliki awal gitu. Dan kalau ini memiliki awal, berarti ada yang menciptakannya. Apakah misalkan Tuhanlah yang meledakkan atau yang menciptakan lecutan pertama kali itu, atau itu adalah peristiwa yang alamiah gitu? Apakah itu adalah sebuah siklus? Dimana, nah ini yang paling banyak diakui para ilmuwan itu kan siklus ya. Jadi sebelum Big Bang ya semesta sudah ada, kemudian kemungkinan pertama koyak, kemungkinan yang kedua pendinginan, kemungkinan yang ketiga penyusutan, balik lagi crash gitu ya. Tapi udah gitu ya jadi Big Bang lagi gitu, berulang-ulang. Tapi itu kan semuanya juga masih spekulasi gitu. Makanya yang menarik dari Big Bang sebenarnya bukan kesimpulan bahwa Big Bang itu ada atau tidak, tetapi oke, kalau Big Bang itu memang ada, lalu apa sebenarnya yang terjadi sebelumnya gitu. Oke Kang, jadi kemarin itu sempat saya bahas Kang tentang pertanyaan tersebut. Ada apa sebelum Big Bang? Itu saya banyak riset artikel, walaupun memang sedikit. Cuman ada satu artikel yang menarik pembahasan tersebut, yaitu kalau ruang yang kosong di alam semesta ini bisa kita artikan ya sebelum alam semesta ada, itu sebenarnya bukan ruangnya benar-benar kosong. Jadi kemungkinan memang ada yang membentuk singularitas tersebut. Terbentuk dari mana? Ya mungkin dari Big Bang dahulu, seperti tadi siklus yang berulang. Jadi inilah yang juga akhirnya membuat beberapa ilmuwan itu mengeluarkan teori tentang multiverse nih Kang. Nah mungkin Kang ini pernah denger kan multiverse ini ya, walaupun ya sekarang multiverse ini ranah cuman itu ya fiksi ilmiah ya Kang ya, belum ada penelitian apapun yang membuktikan. Kayak kalau Big Bang kan kita bisa mengamati, kalau multiverse kan ya sama seperti kayak wormhole dan lain sebagainya. Nah, untuk Akang sendiri nih, gimana pendapatnya tentang multiverse ini? Karena ini ramai banget, Kang. Iya, multiverse itu sesuatu yang belum terbukti, tetapi itu jadi solusi bagi beberapa pertanyaan dan kemustahilan-kemustahilan yang ada di dunia astronomi gitu. Jadi kan multiverse itu ceritanya, multiverse itu adalah teori bagian dari teori relativitas yang juga dikaitkan dengan kuantum kan, mekanika kuantum. Jadi dalam mekanika kuantum itu misalkan ada perhitungan celah ganda. Perhitungan celah ganda itu adalah bahwa di tingkat subatomik, di tingkat kuantum itu hukum fisika tidak berlaku. Jadi misalkan dalam konteks elektron ketika dia dilihat oleh satu pengamat, dia bisa ada di orbit kesekian, tetapi ketika pengamat yang lain melihat, dia ada di orbit yang lain. Jadi tergantung pengamatnya, dia bisa melihat dalam banyak konteks. Nah, ini mungkinkah terkait juga dengan multiverse gitu? Atau misalkan yang paling umum kita jadikan sebagai acuan awal untuk memahami multiverse itu adalah paradoks kakek gitu. Iya. Nah, kalau misalkan masuk ke fiksi ilmiah itu kan mau filmnya DC, mau filmnya Marvel, itu multiverse itu berangkatnya dari paradoks kakek kan. Jadi seandainya kita pergi ke masa lalu, bisakah kita membunuh kakek kita sendiri kan, pertanyaannya begitu. Nah, kalau misalkan di film The Flash itu, yang DC itu, ya bisa kita membunuh kakek kita, tetapi semesta pecah pada waktu itu gitu. Pecah pada
pada jadi ada setiap kita mengambil sebuah keputusan, maka semesta akan pecah gitu. Begitu. Ya, ada realitas baru yang sebenarnya juga bukan realitas baru kan, kita juga tidak tahu mana yang realitas, mana yang tidak. Jadi kita hanya menyebut itu realitas adalah ketika kita menjadi subjek yang secara otonom atau secara spesial mengamati satu fenomena gitu. Jadi karena saya mengamati diri saya sendiri dengan cara seperti ini, maka saya hidup di sini gitu. Tetapi ketika saya mengamati dengan cara yang lain, maka ya dimensinya udah pecah gitu. Nah, jadi multiverse itu bukannya tidak terbukti, tetapi ya memang tidak terbukti, tetapi itu menjadi alternatif jawaban atas paradoks-paradoks, atas kebingungan-kebingungan yang dimunculkan oleh sains, oleh ilmuwan itu, oleh dalam hal ini adalah fisika. Fisika itu membingungkan bukan gara-gara banyak hitungannya, tapi karena pada dunia fisika ini kita tidak bisa memisah mana yang fakta, mana yang fiksi gitu. Tapi itu sih Kang, kebanyakan kan ya orang-orang awam kan juga nggak mungkin ngeriset sedalam itu Kang ya. Jadi mereka bayangannya kayak multiverse itu ada varian-varian kita di tempat-tempat lain dan kayak film Marvel gitu loh Kang. Iya. Nah kalau menurut Akang pribadi nih, pendapat pribadi, penggambaran multiverse ini seperti apa sih Kang? Iya, saya juga secara pribadi menolak untuk percaya pada multiverse. Secara pribadi menolak. Tapi penolakan saya itu tidak didasarkan pada sains, karena saya tidak memiliki otoritas di dunia sains itu kan, tentu saja. Ya siapalah saya gitu kan. Cuman kalaupun memang bahwa multiverse itu nyata, maka saya jadi overthinking gitu. Jadi saya berpikir bahwa seandainya saya dulu tidak kuliah di tempat anu, maka saya tidak akan menikah dengan istri saya sekarang, maka nasib saya di dunia yang lain bagaimana ya? Iya, jadi kayak film apa namanya, kayak Loki Kang, jadi kayak film Loki. Bercabang realitasnya di sini. Oke Kang, jadi ya itulah ya, kalau kita bahas multiverse memang sampai sekarang ya itu menurut saya masih fiksi ilmiah aja, tapi juga digunakan oleh beberapa ilmuwan untuk menjelaskan fenomena-fenomena aneh di alam semesta. Oke Kang, di luar multiverse ini ada satu pembahasan nih, kalau kita bahas astronomi tapi nggak bahas topik ini, itu ada yang kurang, yaitu adalah keberadaan alien atau makhluk ekstraterestrial. Nah ini pasti Kang, kalau ibaratnya itu makan rujak nggak pakai kerupuk Kang, kalau nggak bahas alien itu. Jadi menurut Akang itu percaya nggak dengan keberadaan alien atau ya kehidupan apapun di luar bumi lah? Ya, sejauh bahwa alien itu tidak harus diidentifikasi sebagai makhluk cerdas, atau bahwa dia tidak harus memenuhi kriteria sebagai makhluk yang bisa bernalar dan kemudian menaklukkan alam dan kemudian menguasai planetnya dan lain-lain, saya